Baik, kita bertemu kembali pada rekaman kali ini. Kita akan lanjutkan materi tentang merasakan bentuk akar yang sudah dibahas sebelumnya, bagian 1 dan 2 atau bagian A, B. Kali ini kita akan bahas tentang bagian C dan D atau 3 dan keempatnya. Ya, baik, bagian ketiga, pecahan bentuk akarnya adalah A dibagi akar B ditambah atau dikurang akar C. Jadi penjumlahan ini bisa saja nanti soalnya ada plus atau min. Jadi bagaimana caranya? Caranya sama seperti materi sebelumnya, kita akan mengalihkan pecahan dengan bentuk sekawanya. Jika di sini positif, maka sekawanya adalah negatif. Kemudian sebaliknya, jika bentuk sekawanya negatif, maka kita kalikan dengan positif. Ada dua bentuk. Yang pertama, ada penyebutnya positif dan negatif. Ketika positif, kita kalikan dengan sekawanya negatif. Jadi, semua akar yang ada di penyebut di masing-masing bilangan ini, akarnya kita buat. Bukan hanya akar C saja, tapi akar B juga dikurang akar C, akar B dikurang akar C. Jika materi sebelumnya ada A dibagi A, B plus akar C, maka kita cukup buat akar C-nya saja, ya. Kemudian kita kali A B plus akar C, kita kalikan dengan B-nya tetap di sini akar C per B min akar C. Nah, B-nya bukan tanda akar, atau misal ada A bagi 2 akar B, maka kita cukup kalikan dengan akarnya saja, akar B per akar B. Duanya tidak perlu kita kalikan, seperti itu. Baik, ini bisa dikalikan A dikali akar B, bisa dipisah terlebih dahulu, bisa dikalikan langsung jadi seperti ini. Kalau dikalikan langsung kurang akar C, ini sebenarnya sama. Kemudian min akar B ditambah akar C dikali akar B dikurang akar C, hasilnya B min C. Akar dikali akar menjadi B, ya, keluar akarnya. Kemudian akar C dikali akar C menjadi C. Kenapa negatif? Karena positif dikali negatif menghasilkan negatif, begitu juga negatif kali positif menghasilkan negatif. Kita akan coba buat kenapa ini bisa hilang akarnya. Sebenarnya ini pemfaktoran, seperti A min B kali A plus B. Sama ya. Nih bentuknya. Oke, kita coba buktikan dapatnya bagaimana sehingga tanda akarnya hilang. Oke, kita next. Ini ya. Jadi kita punya akar A plus akar B dikali akar A min akar B. Oke. Akar A dikali akar A menjadi ya, A kuadrat ya. Akar A kuadrat. Jadi di sini bentuk akar seperti ulasan sebelumnya tentang eksponen tidak ditulis, berarti pangkat dari tanda akarnya 2. Jadi di sini bentuknya 1A pangkat 2 dibagi 2 sehingga hasilkan A saja. Makanya di sini A, kenapa keluar jadi A tadi? Oke, A hasilnya. Kemudian akar A dikali min akar B, berarti min ya di sini tandanya. Berarti A kali B. Kemudian akar B dikali akar A ditambah akar A kali B. Kemudian di sini akar B dikali min akar B, berarti min B. Karena di sini tadi penjumlahnya bisa plus min, maka ini plus min, sehingga kita dekatkan yang sama bilangan tanda akar A plus min B ditambah apa ini, karena ada 2 perkalian bentuk akar berarti 2 kali ya, 2 kali A kali B. Coba kita kembali ke slide sebelumnya. Oke, seperti ini ya. Nih, jadinya. Itu tandanya. Kenapa negatif? Kita cek seperti ini.
Kenapa negatif? Ya, kita cek bahwa di sini kita menggunakan akar A plus akar B kali akar A min akar B, sehingga hasilnya A min akar B di sini min, ya, plus kali plus jadi plus di sini ya, plus kemudian min akar B, sehingga A min akar A kali B plus akar A kali B plus B. Kita coret min A kali akar B plus A, berarti kan min 1 plus 1. Saya tinggal hasilnya A min ya, A min B. Selesai, sama. Nah, kembali lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Oke, baik, kita lanjut ke contoh soal. Ada soal 7 dibagi 2 dikali akar 5 plus akar 6. Oke, baik, kita akan membahas soal A. Kita punya 7 dibagi 2 akar 5 tambah akar 6. Kita kalikan dengan sekawan, karena di sini positif menjadi negatif ya, sekawan. Min akar 6 per 2 akar 5 min akar 6. Kita kalikan terpisah saja buatnya. 7 kalian frasi, jangan dikalikan satu persatu dulu. Ini bagi 2 kali 2, 2 kali 2, 4. Akar 5 dikali akar 5, 5. Min akar 6 kali akar 6, 6. Sehingga 7 kali 2 akar 5 min akar 6 bagi 20 kurang 6. 7 kali 2 akar 5 min akar 6, 14. Kita bisa bagi. Kenapa tidak kita kalikan satu persatu? Kita bisa bagi di sini. Oke, kita sederhanakan 7 bagi 7 1, 14 bagi 7 2, sehingga hasilnya 2 akar 5 min akar 6 per 2. Selesai. Oke, soal berikutnya kita hapus dulu. Oke, soal kedua kita punya, saya langsung kalikan sekawan saja ya, biar lebih cepat. Kalikan sekawannya positif ya, akar 6 plus akar 3 dibagi akar 6 plus akar 3. Sehingga menghasilkan 2 akar 3. Kita buat terpisah terlebih dahulu. Dibagi 6 dikurang 3. 2 akar 3 dikalikan akar 6 plus akar 3 dibagi 6 kurang 3, hasilnya 3. Kemudian kita bisa kalikan bentuk akarnya. 2 kali akar 18 plus 2 kali 3 bagi 3. Kita pindahkan ke atas. 2, kita lihat apakah akar 18 bisa disederhanakan? Bisa. Perkaliannya 9 kali 2 plus 2 kali 3, 6 bagi 3. Sehingga 2 akar 9 nilainya 3 kita keluarkan, akar 2-nya tetap, ditambah 6 dibagi 3. Sehingga 6 akar 2 plus 6 bagi 3. 6 bagi 3 bisa 2, 2 akar 2, 6 bagi 3, 2 plus 2. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal ketiga, saya langsung kalikan kembali. Kali akar 14 ditambah akar 5 dibagi akar 14 ditambah akar 5. Kita pindahkan ke atas. 1 min akar 2 kalikan akar 14 ditambah akar 5 dibagi 14 kurang 5. Kita bisa kalikan satu persatu. 1 dikali akar 14 akan 14.
dikali plus akar 5 min ya, min akar 2 kali akar 14 min 28 min plus min akar 10 dibagi 9 ya. Oke, kita bisa sederhanakan bentuk akar berikut ini jika bisa, jika tidak tetap seperti ini. Oke, 14. Cari angka satu angka yang bisa langsung diakarkan, satunya tidak. 4. Akar 4 kali berapa selain 14? Tidak ada ternyata ya. Jadi tetap akar 14 plus akar 5. 4 kali berapa menghasilkan 28? Oke, 4 dikali 7. Ya, bisa. Dibagi 9. Hingga hasilnya akar 14 plus akar 5 min akar 4 nilainya 2. Akar 7 min akar 10 dibagi 9. Selesai. Oke, ini penjelasan soal yang tadi. Dari hasil penjelasan dari soal yang tadi. Jika masih bingung, silakan diteliti kembali. Baik, materi lanjutan berikutnya ada bagian keempat atau bagian C, menyederhanakan bentuk akar. Jadi bentuk akarnya nanti seperti ini. Yang harus kita perhatikan adalah yang pertama bahwa angka 2 sebagai pengali dari tanda akarnya harus ada 2. Kemudian jika 2 angka ditambah menghasilkan bilangan yang ada di depan sini, kemudian dikali, jika dikali maka menghasilkan angka di bawah tanda akar. Di sini plus atau min ya. Kemudian kita hanya diminta untuk mencari nilai seperti ini saja. Nilai sederhananya, bentuknya. Akar A ditambah akar B atau akar A dikurang akar B. Dengan syarat bahwa A, B anggota bilangan real dan A-nya harus lebih besar. A-nya harus lebih besar. Misal 3 dan 4, maka A-nya adalah yang 4. 4 sebagai A, 3 sebagai B. Kemudian bagaimana bisa bentuk sederhana ini menjadi seperti ini? Jadi akar A itu ditambah atau dikurang akar B, kita kuadratkan menghasilkan sama seperti perkalian sebelumnya tadi, A plus B kuadrat, maka A kali B ya, kaliin satu per satu menghasilkan seperti ini. Kemudian kedua ruas kita akarkan. Jika diakarkan, pangkat 2-nya tidak ada lagi, jadi bentuk seperti ini. Sebelah kanan ruasnya dalam bentuk akar, sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi kita langsung lanjut saja ke contoh soal. Oke, ini contoh soalnya kita bahas. Bentuknya seperti ini tadi ya. A plus B min 2 akar A kali B. Jadi angka 12 ini bentuk depan, akar 20 untuk di dalam tanda akarnya kalian. Oke. 2 angka jika ditambah menghasilkan 12. Berapa ya? Faktor dari 12, 4 tambah 3 tidak bisa, 6 tambah 6 bisa, tapi 6 kali 6 bukan 20 hasilnya. Sehingga hasilnya berapa kira-kira? Ditambah menghasilkan 12 dikali menghasilkan 20. Jadi perhatikan kembali, bilang di depan tanda akar bilangannya sudah 2, sudah bisa langsung ya dicari tanpa merubah kembali, tanpa harus dirubah. Oke, udah lama dipikir-pikir ternyata kita dapat angka 10 dan 2. Ketika ditambah menghasilkan 12, ketika dikali menghasilkan 20. Oke, bentuk sederhananya sudah kita dapat akar 10 min. Kenapa min? Karena tandanya negatif, akar 2. Selesai, sudah. Akar 10 min akar 2. Kenapa harus 10-nya di depan? Karena syaratnya tadi A harus lebih dari B. Sehingga yang lebih besar A, B lebih kecil dari A. Oke, yang kedua. Oke, bentuknya lagi sudah baik, sudah angka 2.
tidak perlu dirubah. Kita cari berapa ya, sedikit bingung ya, agak besar angkanya. Saya ambil misalnya 16 tambah 5 ya, 16 tambah 5 21, 2 akar, kalau 16 kali 5 hasilnya berapa? 16 kali 5 hasilnya 80 ya, betul. Jadi akar 16 ditambah akar 5. Bisa disederhanakan kembali, akar 16 nilainya 4 plus akar 5. Ini lanjut yang ketiga. Kita hapus terlebih dahulu. Oh, ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa 6 itu belum jadi angka 2. Kita harus rubah dulu dalam bentuk perkalian. Hingga hasilnya 11 plus 2 dikali 3 akar 2. Ya. Belum selesai. 11 ditambah 2. Kita hanya butuh angka 2-nya saja. Kita perhatikan kembali. 3 ini akar dari berapa? Menghasilkan 3 berarti 9. Ketika akar 9 dikeluarkan, hasilnya 3. Dikali 9 kali 2 ya. Tetap di dalam tanda akar 2-nya. Oke. 11 ditambah 2 akar 18. Oke. Langkah selanjutnya, kita cek kembali ketika ditambah 11, ketika dikali 18. Sebenarnya di atas sudah ada clue. 9 kali 2 18, 9 tambah 2 menjadi 11. Oke, 9 tambah 2 plus 2 akar 9 kali 2. Hingga akar 9 ditambah akar 2. Akar 9 hasilnya 3 plus akar 2. Selesai. Berikutnya soal terakhir. Sedikit berbeda, tapi ternyata ketika kita perhatikan betul penyebutnya itu bentuk akarnya sama. Bilangnya atas, menyebutkan bawah ya, sama. Apakah sudah 2? Ya, ternyata 2. Oke, kita coba selesaikan terlebih dahulu. Saya akan coba hapus. Oke, kita selesaikan. 5 dibagi akar dari 5 min 2 akar 6. Kita selesaikan dulu, kita rubah yang penyebut atau yang di bawahnya menjadi ya, oke. Ini akan menjadi bilangan berapa angka yang ditambah menghasilkan 5. 3 ditambah 2, ya betul 5, min 2, 3 dikali 2, menghasilkan 6, sama ya. Oke, sehingga kita dapat akar 3 min, perhatikan, min akar 2. Jadi, penyebutnya berubah menjadi ini ya. Oke, jadi 5 dibagi akar 3 min akar 2. Oke, kita kalikan sekawan setelah itu. Ketika mendapatkan soal seperti ini dalam bentuk pecahan, kalikan sekawan, min 3 plus akar 2, akar 3 plus akar 2. Bukan min 3, tapi akar 3 plus akar 2. Sekawan ya, karena di sini negatif, di sini menjadi positif. Oke, 5 kita kalikan akar 3 plus akar 2 dibagi akar 3 kali akar 3, 3 min akar 2 kali akar 2, 2. Hingga 5 kali akar 3 plus akar 2, 3 kurang 2, 1, sehingga 5 kita kalikan 5 akar 3 plus 5 akar 2. Atau bisa juga tetap dalam bentuk seperti itu. Jadi 5 dikali akar 3 plus akar 2 sama. Oke, mungkin sekian pembahasannya. Ini bisa dilihat hasilnya ya. Ini hasilnya tidak ada, tidak sama seperti ini hasilnya. Oke, ini ada soal-soal, boleh berlatih soal-soalnya di buku tulis kecil. Jadi materi kita selesai, materi
Materi kita selesai tentang bentuk akar. Akar selesai. Selanjutnya logaritma ya. Jadi silakan dipelajari kembali materi-materi eksponen bentuk akar ini untuk bisa melanjutkan materi logaritma, karena materi ini kaitannya erat dengan materi sebelumnya. Jadi ketika kalian sudah paham, sudah berhasil untuk menaklukkan materi sebelumnya, saya yakin materi logaritma pelan-pelan bisa dihadapi. Mungkin terima kasih, itu saja. Selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan, menjadi siswa-siswi atau peserta didik yang amanah terhadap tugas dan lain hal. Jadilah kebanggaan orang tua. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya.